Bab 27. Pergi dari rumah. Alan pergi ke jendela ingin melihat mobil siapa yang sudah memasuki pekarangan rumahnya. Sedangkan Putri masih asik dengan ponselnya, nyantai di sofa sambil mengayunkan kakinya naik turun ke atas dan ke bawah. Mungkinkah itu Ani? Tapi dengan siapa dia pulang? Aku seperti mengenal mobil itu. Batin Alan sambil berjalan ke depan pintu. Dibukanya pintu dan begitu terkejut Alan melihat mamanya dan Pak Ujang sedang menuntun Ani berjalan. Apa yang terjadi, Mah? Kenapa dengan Ani? Alan kebingungan melihat kondisi Ani yang kesusahan berjalan. Sudahlah, nanti Mama jelaskan kejadiannya. Sekarang di mana kamar Ani? Nah, gantian Alan, tuntun Ani. Pundak Mama terasa pegal juga. Alan pun langsung menggantikan posisi mamanya. Sini Pak Ujang, biar saya gendong Ani masuk ke dalam. Entar keberatan Den, biar saya bantu, ucap Pak Ujang. Enggak perlu Pak Ujang, saya cukup kuat dalam hal ini. Alan langsung mengangkat badan Ani dan langsung membawanya ke kamar. Mata mereka saling memandang, entah mengapa Alan merasakan perasaannya begitu kuat untuk Ani. Alan meletakkannya di kasur dan menutupi badan Ani dengan selimut. Kemudian dielusnya rambut Ani. Tidurlah Ani, jangan kau pikirkan pekerjaan rumah lagi. Ada Bik Sumi yang akan membereskan semuanya. Ani hanya mengangguk pelan menandakan ia mengerti akan perintah tuannya. Putri menatap muka Alan. Lihatnya raut muka itu begitu aneh, ditambah lagi saat Alan menggendong Ani ke kamar. Ada rasa cemburu di hatinya. Putri, mengapa kau ada di sini? Mira datang menghampiri Putri dengan raut muka tidak senang. Oh, ibu mertuaku. Perkenalkan, saya adalah Putri, istri sah Alan, anak laki-laki Anda. Jadi wajar saja saya tinggal di sini. Jadi kau dan Alan sudah menikah? Apa kau dan keluargamu tidak tahu malu, hah? Setelah lamaran kami, kau dan keluargamu menolak mentah-mentah dan mempermalukan kami depan orang banyak. Masih juga kau menggoda anakku Alan. Apa kau tidak puas dengan semua yang kamu lakukan kepada keluarga kami? Hanya derajat keluargamu lebih tinggi dari kami. Begitu kotornya ucapan yang keluar dari mulut kedua orang tuamu. Sampai mati pun aku tidak akan merestui pernikahan kalian. Mira sangat marah melihat sikap anaknya Alan. Anak Anda yang begitu cinta mati padaku. Dia yang begitu tergila-gila dan dia juga yang mengemis cintaku. Ya, akhirnya aku kasihan padanya dan menikah diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga, ucap Putri sambil menatap Mira dengan perasaan tidak senang. Putri datang menghampiri Alan. Dia mencium dan memeluk Alan dengan manja. Sayang, bilang sama mamamu untuk segera pulang. Aku tidak suka berdebat dengannya. Alan hanya terdiam berpikir apa yang harus dilakukannya. Alan, kau dengar apa yang diucapkan wanita gila ini? Dia berani mengusir mamamu. Ini wanita yang kau cinta itu tidak menghargai mamamu, Alan. Sadar nak, masih banyak wanita yang lebih baik dari dia. Mira menunjuk muka Putri dengan wajah yang penuh amarah. Putri tidak terima dengan perlakuan mama Alan. Dia menepis kuat tangan Mira hingga Mira kesakitan. Sayang, sekarang kamu pilih. Kamu suruh mamamu keluar dari rumah ini atau aku istrimu yang akan keluar dari sini untuk selama-lamanya. Kau tahu kan, aku sangat tidak suka mukaku ditunjuk seperti tadi. Aku tidak suka orang tua ini sangat tidak menghargaiku. Sayang, sabarlah sedikit, dia mamaku, orang tua kandungku. Minta maaflah sayang. Alan mengelus kepala Putri. Aku minta maaf. Jangan pernah berharap itu dariku, Alan. Putri pergi ke kamar dan mengambil beberapa baju dan memasukkannya ke koper. Dia sedikit kecewa dengan Alan tidak memilih dan membelanya. Alan menarik tangan Putri yang ingin keluar dari rumah itu. Sayang, maafkanlah mamaku. Jangan keras kepala begitu. Mari kita bicarakan baik-baik. Tapi Putri bersikeras dengan keinginannya. Tidak Alan,
Kau jelas-jelas membela mamamu. Mulai detik ini kita tidak lagi suami istri. Lagian kita hanya nikah sirih, jadi tidak perlu repot-repot ke pengadilan, ya kan? Putri pergi menaiki mobilnya dan melaju sangat kencang. Sedangkan Alan merasa frustasi, ternyata pernikahannya selama 2 tahun ini tidak berakhir dengan kebahagiaan. Dia merasa capek dan muak dengan jalan cintanya yang begitu rumit. Mira datang menghampiri Alan. Dipeluknya anaknya itu dengan kasih sayang. Sudahlah nak, lupakan wanita itu. Mama yakin dia bukan wanita terbaik untukmu. Bukankah sudah 2 tahun kau menikah dengannya? Tapi belum juga kalian memiliki keturunan. Dan mama tidak melihat kebahagiaan dari wajahmu. Lupakan wanita itu. Ini jalan yang terbaik, dia pergi sendiri atas kemauan dan keegoisannya. Mama tidak akan memberitahukan pernikahanmu dengan papamu, nak. Yang sudah, biarlah berlalu, nak. Mari buka lembaran baru. Cari wanita lain yang bisa menerima papa dan mamamu, nak. Menikahlah sebagaimana seutuhnya sebuah keluarga. Nyonya Mira menangis dan memeluk Alan dengan kencang. Hatinya begitu sedih melihat nasib anak laki-lakinya itu. Alan terduduk merenung semua perkataan mamanya itu. Alan, mama permisi dulu ya nak. Papamu sudah lama menunggu mama di rumah. Oh ya, titip salam buat Ani ya nak. Alan hanya mengangguk tanda mengerti. Bik Sumi dan Pak Ujang yang hanya terdiam mematung dari tadi pun ikut permisi ke tuannya itu. Hingga suasana rumah Alan kembali sepi dan Alan masih terdiam merenungi nasib percintaannya yang kandas tak membuahkan hasil apapun. Bab 28. Menjemput Putri. Kepala Alan benar-benar terasa pusing. Tak pernah terpikirkannya rumah tangganya akan kandas begitu saja. 3 tahun dia bertahan memperjuangkan Putri walaupun kedua orang tua tidak pernah setuju. Alan mondar-mandir di ruang tamu sambil memijit kepalanya yang pusing. Aku harus menjumpai Putri dan membujuknya kembali. Alan mengambil kunci mobilnya dan langsung menancap gas menuju rumah orang tua Putri, walaupun Alan tahu kehadirannya tak pernah diharapkan sedikit pun. Pak Burhan adalah ayah Putri. Dia orang yang sangat arogan dan sangat menjunjung tinggi kastanya. Sedangkan mama Putri, Nyonya Sinta, adalah wanita yang angkuh dan keras kepala. Keluarga itu sedang berkumpul di ruang tamu. Putri menceritakan semua kisah pernikahannya dan pertemuannya tadi siang dengan Mama Alan. Putri merasa direndahkan oleh Mama Alan, sedangkan derajat dan kekayaan Putri jauh lebih tinggi dibandingkan keluarga Alan. Putri, mengapa kau begitu ceroboh mau menerima Alan sebagai suamimu? Apakah kau tak pernah berpikir siapa yang diuntungkan dari pernikahanmu? Ucap Pak Burhan dengan menatap Putri tajam. Wajah kesal dan marah terpancar jelas dari wajahnya. Maafkan aku, Papa. Aku mencintainya, tapi aku tidak terima dengan sikap mamanya. Putri menangis di pangkuan mamanya. Assalamualaikum, ucap Alan sambil tersenyum kecil. Alan masuk dan mendekati Pak Burhan. Dijulurkannya tangannya ingin menyalam tangan Pak Burhan. Tapi Pak Burhan langsung membalikkan badan dan pergi masuk ke dalam kamarnya. Alan hanya mengelus dada dan menarik napas panjang. Ia harus lebih sabar menghadapi mertuanya itu. Hai Alan, ternyata kau mengambil keuntungan dari anakku. Kau diam-diam menikahinya dan sekarang kau datang kemari. Apalagi yang kau inginkan pecundang? Ucap Sinta lancang. Alan memejamkan matanya mencoba bertahan untuk lebih sabar. Maafkan aku, Ma. Aku mencintai Putri. Aku ingin menjemputnya pulang. Alan mendekati Putri dan duduk di sampingnya. Sayang, maafkan perkataan mamaku tadi. Marilah kita pulang. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Tidak, Alan, aku tidak ingin pulang denganmu. Pergilah, bentak Putri kuat.
Heru yang melihat kakaknya menangis terseduh-seduh tidak terima. Dia langsung menghampiri Alan dan menonjok pipi kirinya. Buh! Tumbukan itu tepat di tulang pipi Alan. Alan terpental ke lantai, dia masih saja diam. Dikepalnya tangannya kuat, digigitnya bibirnya. Bajingan kau, kupikir kau pejabat tua, rupanya kau tipu kakakku. Terima ini brengsek. Kaki Heru menunjang tepat di paha Alan. Nampak jelas wajah kesakitan di mukanya, tapi dengan keras dia menahannya. Cukup Heru, cukup. Putri menarik badan Heru. Dia tidak tega melihat Alan, orang yang dicintainya, tersakiti begitu. Tapi karena egonya yang tinggi, hatinya masih tetap tidak ingin pulang bersama Alan. Sebaiknya kau pergi dari sini dan jangan pernah menemui anakku lagi. Cuy, ucap Sinta sambil membuang ludahnya ke arah Alan. Kesabaran Alan sudah habis. Yang tersisa kemarahannya yang begitu berapi-rapi. Keluarga ini benar-benar telah menjatuhkan harga dirinya. Padahal Alan adalah orang konglomerat juga yang hanya berbeda tipis kekayaan saja. Mereka masih bisa menganggap Alan sebelah mata. Alan langsung berdiri, ditatapnya muka Heru dan Sinta satu persatu. Oke, akan aku kabulkan apa yang kalian inginkan bajingan, batin Alan. Baiklah, sudah cukup aku bersabar menerima pengkhianatan ini. Mulai sekarang kau Putri, ku talak 3. Ku ceraikan kau Putri saat ini dan detik ini juga. Dan kau Heru, tunggu pembalasanku. Alan langsung berbalik meninggalkan Putri dan keluarga tanpa sepatah kata pun. Putri semakin menangis histeris. Sebenarnya hatinya ingin mengejar Alan dan meminta maaf, tapi lagi-lagi egonya lebih besar menguasai dirinya. Sudahlah nak, dia tidak pantas untukmu. Jangan pernah kau menangisinya lagi. Bangkit dan fokus ke karirmu. Mama yakin kau bisa mendapatkan lelaki lebih baik dan kaya darinya. Sinta meyakinkan hati Putri sambil memeluk dan mencium anaknya itu. Tapi Ma, aku masih mencintainya. Putri kembali menatap mamanya. Lihat Mama Putri, cintamu itu bukanlah cinta sejati, tapi cinta palsu. Sudah dari 3 tahun yang lalu Mama bilang padamu, jangan pernah lagi kau mendekati bajingan itu. Sekarang kau harus bersyukur terlepas darinya dan belajarlah membuka hatimu untuk Pais anak Om Ruben. Dia lebih pantas dan sederajat dengan kita. Dan Mama yakin kau akan jauh lebih bahagia seumur hidupmu nak. Yakinlah dengan pilihan Mama dan Papamu sayang, bujuk Sinta sambil memeluk dan sekali-kali menghapus air mata Putri yang jatuh ke pipinya. Heru yang melihat kakaknya bersedih sungguh tidak tega. Dia pun masuk ke kamar dan menelepon beberapa temannya untuk menyusun rencana menghancurkan Alan. Pak Burhan yang dari tadi sengaja masuk ke kamar mendengar dan melihat kejadian itu dari CCTV rumahnya. Dia tersenyum puas melihat Alan, pesaing bisnisnya, jatuh terpental tak berdaya.